adik-adik semua. Halo, selamat pagi adik-adik semua. Nah, hari ini kembali lagi bersama Miss Julie. Kita akan mendengarkan cerita seperti biasa di hari Jumat. Nah, tapi adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita, apa yang biasanya kita lakukan adik-adik? Iya, kita harus berdoa terlebih dahulu. Yuk, sekarang sebelum kita mulai, kita lipat tangan, tutup mata. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami Tuhan Yesus yang bertata dalam kerajaan yang di surga, terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan di pagi hari ini. Kami boleh kembali mendengarkan cerita. Tuhan berkati Miss yang akan memberikan cerita. Tuhan berkati kami juga, anak-anak yang akan mendengarkan cerita. Biarlah kami boleh menjadi anak-anak yang dengar-dengaran, jadi anak-anak yang mau duduk diam untuk mendengarkan cerita yang diberikan Miss kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami semuanya bersama dengan keluarga dan orang-orang yang kami kasihi. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Amin. Oke adik-adik, sekarang siapa yang sudah tidak sabar untuk mendengarkan cerita? Kira-kira ada yang bosan gak ya mendengarkan cerita dari Miss? Semoga gak ada ya. Oke, yuk kita sama-sama dengarkan cerita hari ini. Nah, adik-adik semua, Miss Julie punya sesuatu di sini. Siapa yang tahu ini apa? Iya, betul sekali. Ini adalah perahu. Nah, adik-adik semua, sama seperti yang sudah Miss Julie tunjukkan, hari ini Miss Julie mau bercerita tentang sebuah perahu yang dinaiki oleh Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya. Nah, adik-adik semua, Tuhan Yesus dan murid-muridnya menggunakan sebuah perahu untuk berlayar ke sebuah danau. Nah, adik-adik, setelah di dalam perahu tersebut ada Tuhan Yesus dan juga ada murid-muridnya. Setelah semuanya naik ke dalam perahu, kemudian mereka mulai berlayar ke seberang danau. Ketika perahunya sudah mulai berlayar, Tuhan Yesus kemudian pergi ke bagian belakang perahu, kemudian tidur di atas sebuah tikar yang ada di sana. Nah, berarti Tuhan Yesus sudah ngantuk ya adik-adik. Nah, saat perahu sedang berlayar, tiba-tiba ada angin kencang. Ya, angin kencang yang bertiup begitu keras. Ombaknya juga sangat besar sehingga masuk ke dalam perahu. Nah, murid-murid mulai bingung dan mulai ketakutan. Mereka biasanya berlayar, tetapi tidak pernah mereka mengetahui kalau ada gelombang yang besar seperti itu. Wah, mereka ketakutan adik-adik. Mereka berpikir kalau mereka akan tenggelam. Kemudian mereka menjadi takut. Tetapi ketika mereka melihat ke belakang adik-adik, mereka melihat Tuhan Yesus tertidur. Kenapa Tuhan Yesus kok nggak bangun ya? Padahal anginnya bertiup begitu kencang dan ombaknya juga begitu besar. Kemudian mereka menghampiri Tuhan Yesus lalu bilang begini, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Engkau tidak peduli kalau kita semua mati," katanya. Kemudian Tuhan Yesus melihat mereka begitu ketakutan loh adik-adik. Kemudian Tuhan Yesus bangun, kemudian berdiri dan berkata ke danau itu, "Diam dan tenanglah." Maka angin yang bertiup kencang dan danau yang bergelombang itu tadi menjadi tenang adik-adik. Wah, murid-murid Tuhan Yesus semuanya bingung. Mereka terheran-heran karena dengan perkataan Tuhan Yesus saja, danau dan juga angin badai tadi menjadi tenang. Lalu Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya adik-adik, "Mengapa kamu semua begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Lalu murid-murid Tuhan Yesus hanya diam dan saling memandang. Bukankah dari tadi mereka bersama Tuhan Yesus? Adik-adik, harusnya mereka tidak takut ya adik-adik. Mereka tinggal minta tolong saja kepada Tuhan Yesus. Pasti Tuhan Yesus menolong. Ya kan? Karena Tuhan Yesus itu adalah penolong yang setia. Mereka bersama-sama dengan Tuhan Yesus loh di dalam perahu itu. Lalu kenapa mereka harus takut? Nah,
Demikian juga adik-adik, kalau ada yang membuat adik-adik takut, membuat adik-adik sedih, adik-adik tinggal minta tolong di dalam doa kepada Tuhan Yesus. Nah, kalau adik-adik semua minta tolong kepada Tuhan Yesus dalam doa, maka kalian semua akan mendapat pertolongan dari Tuhan Yesus. Seperti itu adik-adik. Nah, kalau misalnya adik-adik suka ketakutan, aku takut gelap, Ma, aku takut ketinggian, Ma. Wah, adik-adik semua nggak boleh takut ya. Harus jadi anak yang berani. Karena kita semua punya Tuhan Yesus loh, adik-adik. Nah, seperti itu cerita kita hari ini. Cerita hari ini Miss Julie ambil judulnya Saya Punya Tuhan Yesus. Nah, kalau misalnya kita punya Tuhan Yesus, berarti tidak ada yang bisa membuat kita ketakutan. Kita semua harus jadi anak-anak yang berani. Karena kita punya Tuhan Yesus yang baik, punya Tuhan Yesus yang setia, punya Tuhan Yesus yang selalu siap untuk menolong kita dalam segala keadaan. Nah, adik-adik semua, Miss Julie berharap adik-adik semua tidak lupa untuk selalu berdoa kepada Tuhan Yesus ya adik-adik. Karena Tuhan Yesus begitu baik. Kenapa, Miss? Kok baik sih Tuhan Yesus itu? Ya baik dong. Buktinya kita sudah melalui tahun 2020 dengan baik. Dan sekarang kita sudah masuk ke tahun 2021. Wah, kalau kita lihat di luaran sana banyak orang yang tidak bisa berkumpul dengan mama papanya. Bahkan ada yang harus berpisah untuk selama-lamanya. Karena apa? Banyak sekali. Banyak hal yang membuat mereka harus terpisah. Karena apa? Sekarang banyak virus corona di luaran sana. Ya, kalau sudah ada yang kena virus corona, kemudian sudah tidak bisa tertolong lagi, sudah tidak bisa ditolong dokter lagi, akhirnya meninggal. Wah, sedih sekali ya adik-adik. Nah, maka dari itu kita semua, kita masih sehat sampai dengan sekarang ini, kita masih dilindungi Tuhan Yesus, berarti kita harus bersyukur ya. Kita harus bersyukur, kita harus selalu berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus itu baik ya adik-adik. Kita ditolong, kita ditemani Tuhan Yesus melalui hari-hari kita dengan begitu baik. Nah, jadi adik-adik semua tetap percaya ya adik-adik kalau kita ini adalah kepunyaan Tuhan Yesus. Kita punya Tuhan Yesus yang baik adik-adik. Jadi adik-adik semua gak boleh takut dan gak boleh khawatir dengan apapun juga. Percaya dan terus berserah kepada Tuhan Yesus. Sama seperti murid-murid tadi. Ya, kalau adik-adik merasa ketakutan, adik-adik semua harus berserah diri kepada Tuhan. Berdoa meminta pertolongan kepada Tuhan Yesus. Nah, adik-adik semua, demikian cerita kita untuk hari ini. Semoga adik-adik semua dapat memahami dan mengerti ya adik-adik. Oke deh, sebelum kita tutup, Miss Julie mau kasih tahu kalau hari ini tugas adik-adik semua sebagai art and craft-nya di rumah adalah membuat perahu kertas seperti yang Miss Julie buat seperti ini. Kemudian nanti adik-adik semua boleh tulis di sini seperti yang sudah Miss Julie taruh di sini. Kemudian adik-adik semua buat seperti yang sudah Miss Julie taruh di sini. Saya punya Tuhan Yesus, Markus 4 ayat 35 sampai 41. Nah, kemudian adik-adik semua juga boleh dan bebas berkreasi, boleh taruh di sini pernak-pernik atau apapun juga, atau buat tulisan yang lain, aku tidak takut, atau kemudian juga bisa dibuat di sini, aku anak yang berani, aku anak Tuhan Yesus, terserah adik-adik semua, ya. Nah, selamat berkreasi adik-adik semua, selamat mengerjakan di rumah. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, kami sudah selesai mendengarkan cerita. Biarlah Tuhan kami boleh menjadi anak-anak yang percaya kalau kami punya Tuhan Yesus yang setia untuk menolong dan menjaga dan menemani kami. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan-Mu Bapa, untuk berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan kami.
yang mungkin sering kami lupakan dan sering sekali tidak kami sadari. Terima kasih untuk segalanya Bapa, terima kasih untuk cinta kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus yang baik, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yeay, sampai di sini adik-adik semua cerita kita untuk hari ini. Sampai ketemu di cerita kita yang berikutnya. Bye. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.